Perlu saya sampaikan, sebelum pandemi jumlah tenaga kerja yang diserap oleh industri kreatif itu sekitar 1 juta sebelum pandemi. Setelah pandemi jumlahnya berkurang, hanya menjadi sekitar 725.000 saja. Kami khawatir kalau RPP ini ditetapkan oleh pemerintah seperti draft yang pernah kami terima, kemungkinan angka itu akan semakin berkurang. Menurut hitung-hitungan kita, mungkin hanya akan tinggal 625.000 sampai 650.000 saja. Kenapa? Karena tidak akan ada lagi event yang disponsori oleh produk rokok. Teman-teman kita di televisi swasta akan kehilangan kue iklan 9 triliun 1 tahun. Teman-teman di radio akan kehilangan kue iklan yang cukup besar juga. Begitu juga teman-teman di AMLI, teman-teman di Indonesia Digital Association, dan teman-teman di perusahaan periklanan Indonesia, begitu ya. Karena akhirnya tentu tidak ada lagi kontrak kerjasama dengan perusahaan rokok, perusahaan tembakau dan turunannya. Nah, kenapa kami melakukan konferensi pers ini gitu ya? Kami sebagai Dewan Periklanan Indonesia, sebagai stakeholder yang berkaitan langsung dengan rancangan peraturan pemerintah ini, mencoba untuk menghubungi pemerintah yang menyusun RPP ini. Kami coba menghubungi bapak-bapak dan ibu-ibu di Departemen Kesehatan. Kami juga coba bersurat ke Istana Negara dengan tembusan hampir semua menteri. Ada Pak Menko Marves ya, kita tembuskan juga ke Menteri Sekretaris Negara, kita tembuskan juga ke Menteri Kesehatan, kita tembuskan juga ke DPR gitu. Tapi alhamdulillah surat yang kita kirim itu belum dapat tanggapan sampai sekarang. Nah, karena itu kita coba kumpul, kita coba sampaikan ini kepada masyarakat luas, sekaligus juga kepada pengambil keputusan agar pendapat kami bisa didengar, agar pendapat kami itu bisa menjadi sesuatu yang melandasi penyusunan RPP kesehatan. Kita tahu produk tembakau itu memang harus diatur. Kita juga nggak pengen remaja-remaja dan anak-anak itu menjadi perokok begitu ya. Tapi kita harus lakukan dengan bijak. Jangan sampai dia memberikan pukulan kepada industri kreatif, kepada media, kepada agensi periklanan, sehingga akhirnya seperti yang saya sampaikan tadi, jumlah tenaga kerja yang bisa diserap di industri kreatif akan semakin berkurang. Saya pikir itu paparan dari saya sebagai pemicu diskusi ya. Selanjutnya teman-teman dari konstituen yang lain, Dewan Periklanan Indonesia akan menyampaikan juga apa pendapatnya tentang RPP ini.